Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman kita di Coding Channel. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang HTML, kita sudah belajar tentang struktur-struktur yang ada di HTML, lalu kita juga sudah belajar tag-tag yang ada di dalamnya. Kemarin kita sempat belajar ada form, ada table, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar ke yang lebih menarik lagi teman-teman. Kita akan belajar ke CSS. Singkatnya CSS itu ya tampilannya teman-teman. Jadi kalau diibaratkan sama orang, HTML itu orangnya dan CSS itu pakaiannya. Ya, jadi CSS itu gunanya untuk mempercantik halaman dari web teman-teman itu sendiri. Ya, kita masuk ke penjelasannya dulu teman-teman sebelum nanti kita praktek lebih jauh. Jadi CSS itu sendiri singkatan dari Cascading Style Sheet. Ya, banyak sekali kegunaannya dalam mempercantik tampilan web teman-teman. Di sini bisa memberikan style, ada salah satunya background. Teman-teman bisa ganti background, bisa ganti warnanya, bisa ganti background image-nya atau gambarnya, latar belakangnya. Teman-teman bisa ganti warna fontnya sendiri, teman-teman bisa ganti font, bisa ganti stylenya mau seperti apa, misalnya italic atau bold atau normal, dan teman-teman juga di sini bisa kasih ukurannya, font size dan segala macamnya. Pokoknya segala macamnya itu ada di sini teman-teman. Kita belajar stylenya di sini. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Kegunaan dari CSS itu apa? Yang paling pertama ya udah pasti ya membuat tampilan lebih menarik teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya HTML tanpa CSS itu halaman web teman-teman ya hampa gitu ya, hampa gitu. Istilahnya kurang menarik lah. Bisa sih, bisa teman-teman buat beberapa penggantian warna font, cuman tidak sekompleks yang ada di CSS itu sendiri gitu. Nanti kita akan belajar di dalam prakteknya maksudnya seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua di sini teman-teman fungsinya yaitu memudahkan di dalam mengedit tampilan web. Ya, kenapa saya bilang di sini memudahkan dalam mengedit tampilan web? Oke, kita coba langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah buka Sublime. Oh ya, di Sublime sendiri kemarin saya pernah bilang teman-teman kalau mau ganti background, mau diperbesar tulisannya itu bisa ya teman-teman. Cuman kemarin saya nggak contohin karena ada yang nanya. Nah, ini caranya gampang aja teman-teman, di preference, color scheme. Nah, ini teman-teman banyak sekali nih, bisa pilih ini. Bisa pilih ini misalnya. Nah, tapi saya kayaknya pakainya abu-abu ya, putihnya agak kurang terang, saya kasih yang ini deh. Nah, ini lebih terang. Oke, jangan lupa kita masih pakai HTML karena pastinya kita bermain di HTML, dan terus seperti biasa HTML. Oke, untuk gedekan fontnya teman-teman bisa Ctrl plus. Nah, ini Ctrl ditekan dan plus biar tulisannya lebih besar. Di sini saya kasih judul CSS karena kita akan belajar di CSS. Oke, kita buat dulu dalam bodinya paragraf. Default saja lorem. Lalu lagi lorem. Nah, kita cek dulu teman-teman. Kita buka. Oh ya, kita save. Kalau saya seperti biasa ya, simple di D folder HTML terus kasih nama. Karena kita belajar CSS, saya kasih nama CSS.html. CSS. Buka Google-nya. Chrome-nya kita cek dulu. Oke, ini sudah ada yang kemarin, tinggal belajarnya diganti dengan nama yang sekarang, kita pakai CSS ya, di enter. Oke, sudah jadi ya, gampang sekali. Nah, kita sekarang mau ngasih, kenapa tadi di sini dikatakan memudahkan di dalam mengedit tampilan web. Nah, maksudnya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan CSS, kita cukup mau ganti paragraf nih, kita cukup pakai tag paragraf, lalu kita ganti apa gitu, apa yang mau kita kasih style di situ. Tapi kalau kita nggak pakai stylenya tadi, teman-teman harus mengeditnya seperti ini. Saya akan kasih contoh, misalnya kita mau kasih font size deh, saya mau kasih font size 5 pixel. Oke, terus saya mau kasih warnanya warna merah ya, misalnya warna merah. Terus saya kasih center deh. Nah, center ini ditutupnya, ditaruh di belakang dulu, di belakang ya, supaya paragrafnya ini di dalam center ya, jadi centernya kita pindahkan. Karena di sini kita juga buka tag font, maka kita tutup di sini tag font. Nah, sorry, ini diganti font. Oke. Oh, sorry. Harusnya center dulu baru font.
center dulu baru font. Kenapa center dulu baru font? Karena dia menurut ini teman-teman, paragraf, font, lalu ada center. Nah, isinya apa? Lalu ditutup dari yang paling kiri. Center, lalu font, baru paragraf. Kita save ya. Kita save. Refresh. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Ini coba saya besarin ya ukuran pixelnya. Ukuran pixelnya saya ganti jadi 5 pixel. Oke, saya refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk buat seperti ini aja, kita butuh sintaks yang lumayan panjang ya teman-teman. Bisa dilihat nih sintaksnya dari sini sampai sini, lalu ditutup nih. Lalu ditutup dari sini. Teman-teman bisa bayangkan, dan ini baru satu ini aja. Kalau kita mau buat ini, ya misalnya kita mau ganti lagi, berarti kita harus buat lagi sintaksnya, atau yang tutupnya ini bisa diganti ke bawah, tapi ya sama aja, lumayan panjang gitu teman-teman. Nah, terus kegunaannya CSS di mana keunggulannya? Nah, keunggulannya di sini. Saya hapus, saya Ctrl Z semua. Oke, di save lagi. Kita cek ya, dia sudah balik atau belum. Nah, sudah balik seperti ini. Nah, keunggulan CSS itu di mana? Keunggulan CSS itu di sini, teman-teman. Nanti ada 3 penulisan CSS ya, ada 3 cara penulisannya. Nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Sekarang saya nggak akan jelaskan. Sekarang cuma saya akan kasih perbedaannya aja pakai CSS dengan nggak pakai CSS. Sekarang saya tulis style. Oke, kita tulisnya di sini. Nah, ini sudah ada blok ya, ini terblok sendiri dia karena dia kan CSS ya teman-teman, langsung ke blok sendiri ya, bukan HTML. Nah, ini langsung ke blok sendiri. Terus kita mau ganti, oh ya di sini saya tambah deh H1. H1-nya belajar CSS. Save dulu. Oke, H1-nya sudah keluar. Nah, di sini saya pertama mau kasih yang pertama kita mau edit H1 nih. Kita cukup di sini tulis H1. Kalau saya biasakan setelah H1 saya enter, tab, lalu buka kurung rawal, dan teman-teman silahkan isi sintaksnya apa gitu. Sebenarnya nggak harus seperti ini. Kalau teman-teman mau nulis seperti ini juga bisa. H1 langsung seperti ini. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Misalnya apa font size-nya itu boleh. Cuman kalau saya sih kebiasaan aja sih. Kebiasaan aja H1 supaya lebih enak dilihat aja. Rapi H1 itu apa? Yang pertama saya mau kasih font size-nya dulu. Font size-nya saya mau kasih 10 pixel. Oke. Terus saya mau kasih text line, dia center, dan warnanya saya mau kasih biru. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah ya teman-teman bisa lihat dia berubah. Kenapa dia lebih kecil daripada ukuran standar H1? Karena kalau H1 itu kan kemarin saya bilang levelnya itu lebih besar ya, tulisannya yang paling besar. Nah, sementara di sini kita cuma kasih font size-nya 10, jadi otomatis dia menyesuaikan, dia menjadi kecil gitu teman-teman. Kita besarkan lagi 20. Nah, refresh. Oke, dia sudah agak besar sedikit. Nah, kalau misalnya kita nggak mau kasih font size, berarti dia font size-nya dia akan default, akan sesuai dengan ukuran H1 ya. Coba. Nah, ini ukuran H1 seperti apa? Oke, lanjut. Kenapa tadi dibilang di sini saya akan melanjutkan di sini dibilang memudahkan dalam mengedit tampilan? Karena dua paragraf yang pertama, paragraf pertama dan paragraf kedua, kita cukup tulis di sini paragraf saja. Paragraf. Oke. Nah, kita tinggal tulis di sini apa. Sekarang saya ganti font size-nya dulu 5 pixel. Lalu diganti warna merah. Lalu background color-nya mau ganti warna, color-nya warna putih aja. Warna putih, background color-nya merah. Oke. Kita lihat ini karena saya belum aktifasi ya crack-cracknya, saya males gitu. Nah, terus di sini kita lihat ketika saya menulis
tag P seperti ini yang untuk di CSS-nya, apakah yang berubah yang paragraf pertama atau paragraf kedua atau malah kedua-duanya teman-teman ya. Saya save dulu. Kita ke browser, refresh. Ternyata dua-duanya yang berubah teman-teman, cuman ini ukurannya terlalu kecil. Kita ganti ya font size paragrafnya jadi 20. Oke, ya berubah ya teman. Nah, itu perbedaannya tadi kalau kita mengedit di CSS atau kita ngeditnya di HTML. Kalau HTML teman-teman akan tulisnya cukup panjang seperti ini dan teman-teman harus, kalau misalnya kayak gini kan, teman-teman buat tag font, ya teman-teman harus tutup juga tag font gitu. Sementara ini enggak. Kita cukup gunakan stylenya CSS. Stylenya CSS dan kita bisa ngedit di dalam itu teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat salah satu contohnya tadi, satu CSS dapat digunakan untuk beberapa halaman HTML. Oke, di sini saya contohkan ya. Jadi, kita misalnya punya dua halaman web, teman-teman. Dua halaman web ini kita bisa pakai dengan satu style CSS aja gitu. Jadi, satu file CSS aja, contohnya seperti ini. Kita buka subline, saya buat new, terus di sini ganti CSS. Nah, ini saya menggunakan metode external link ya, CSS-nya jadi nggak di dalam. Oke, yang ini saya biarin dulu. Saya buat namanya CSS1 deh. Ini saya save, saya sudah ada CSS1. Saya buka dulu. Nah, saya sudah punya CSS1 dan saya sudah punya CSS2. Nah, ini ingat ya, ini .html. CSS ini cuma nama karena kita belajarnya namanya CSS, jadi saya kasih CSS1, CSS2. Teman-teman bisa lihat CSS1 ini saya belum ada kasih style apapun di dalamnya. Ini CSS1 saya belum ada kasih style apapun dan CSS2 saya juga belum ada kasih style apapun di dalamnya. Oke, kita buka di browser dulu. Copy aja. Ini namanya tadi CSS1. Seperti ini teman-teman CSS1-nya. Terus di sini kita buka CSS2. Nah, ini tampilan CSS2-nya ada table ya di dalamnya. Sedangkan kalau CSS1 ada di sini namanya list ya. Tadi saya pakai UL, pakai unordered list di sini. Nah, terus saya dua halaman HTML saya mau pakai satu style CSS. Caranya gimana? Caranya buat yang baru. Nah, ini saya kasih CSS. Terus di sini sebenarnya sama seperti ini teman-teman. Ini style.css. Teman-teman tinggal tulis mau apa yang kita ganti ya. Di sini CSS1-nya H1 belajar CSS. Oke, di sini saya kasih langsung aja H1. Nah, teman-teman langsung nulis seperti ini aja. Karena apa? Karena sintaksnya karena extensionnya kita sudah ganti CSS ya. Kita sudah ganti CSS. Nah, jadi tinggal H1 boleh ditulis seperti ini. Lalu kalau saya enter, saya akan tulis seperti ini. Nah, H1-nya saya akan copy ini aja. Taruh di sini. Jadi biasakan kalau ngoding itu rapi teman-teman. Jadi teman-teman enak melihatnya dan nanti kalau ada error gampang nyarinya di mana. Oke, lanjut paragraf ya, paragraf. Ini ada paragrafnya. Saya copy dari ini aja paragraf. Karena sama aja kok. Dirapiin dulu. Oke, di save. Nah, di sini saya taruh di D HTML, terus di sini saya kasih new folder namanya CSS. Ya. Saya simpan di dalam folder CSS supaya apa? Supaya nggak kegabung sama file-file HTML tadi. Nah, terus namanya saya kasih nama di sini style. Oke, save. Nah, di CSS ini teman-teman, kita tinggal kasih di sini CSS1 ya. Di sini kita tinggal kasih link. Kita akan pakai link. Nah,
link rel di sini. Nah, refnya ini kita karena tadi di dalam folder CSS ya, folder CSS kita tulis CSS, lalu slash namanya style.css, save. Ini juga kita copy ya, copy ke CSS2, taruh di bawah title, save. Saya ulangi ya teman-teman, saya nyimpannya itu di file D, terus saya taruhnya di folder HTML. Nah, tadi kita HTML di sini nih, kita bermain di sini nih. Tadi kan CSS1, CSS2. Kalau misalnya CSS-nya kita simpan di sini, berarti langsung aja style.css. Tapi karena saya simpannya di folder CSS, maka kita perlu masuk lagi ke dalam folder CSS-nya. Nah, ini. Kalau misalnya tadi saya simpannya di luar, saya nggak perlu pakai folder CSS. Tapi karena simpannya di dalam folder CSS, saya perlu pakai folder CSS. Save. Kita lihat yang satu pola seperti ini seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat H1 dan paragrafnya berubah. Lalu ini H1 dan paragrafnya juga berubah. Dua halaman web teman-teman, dan saya di sini hanya menggunakan satu file CSS saja ya. Nah, itu namanya satu CSS dapat digunakan untuk beberapa halaman HTML. Nah, terus saya di sini juga mau kasih yang lebih ini deh. Saya mau kasih misalnya Twitter ya. Twitter. Agak lama nih jaringannya teman-teman. Oke, di sini Twitter teman-teman bisa lihat. Di sini kan sudah pakai tampilan ya, atau saya ganti ke Facebook. Saya ganti ke Facebook. Ini mohon maaf teman-teman, jaringan saya agak cola ya, connect lama. Di sini aja masih lama nih kebukanya, padahal cuma buka Twitter doang sama Facebook. Oke, di sini sudah kebuka Facebooknya teman-teman. Ada pembaruan. Nah, misalnya saya hilangkan disable all style. Nah, seperti ini teman-teman. Web tanpa CSS itu seperti ini. Ini stylenya, style CSS-nya ini saya hilangkan. Teman-teman bisa lihat bagaimana hampanya, bagai sayur tanpa garam. Tuh, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita balikan lagi style CSS-nya. Disable kita balikan. Nah, dia balik lagi. Nah, itulah nanti ketika kita belajar membuat ini ya, nanti di endingnya nanti akan seperti ini ya. Ini masih dasarnya, saya masih menerangkan fungsi-fungsinya dulu, kegunaannya. Nah, saya akan kasih tahu perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi ikutin terus channel ini. Kalau teman-teman memang mau belajar mengenai web, bahasa pemrograman, ikutin terus karena di sini kita akan bahas dari awal ya, nol basic, nggak ada basic IT ya, silahkan dari awal. Saya sudah kasih pembelajarannya dari awal mengenai struktur HTML, terus di sini CSS juga dari dasar banget. Oke, mungkin cukup itu aja untuk pembelajaran hari ini. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai cara penulisan HTML ya, itu ada 3 tadi saya belum menerangkan. Nah, nanti kita akan belajar mengenai itu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa komen, atau misalnya ada project bisa tanya ke saya juga di komen atau di email ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.